Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca basmalah dulu dan Fatihah. Al-Fatihah. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Hari ini kita belajar tentang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, tetapi dengan edisi yang sedikit berbeda. Di pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran dengan menggunakan rumus yang ada, atau rumus baku, atau rumus standar. Nah, pada kesempatan ini, seperti yang dulu pernah saya janjikan, kita belajar tentang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran dengan menggunakan rumus Pythagoras. Jadi ini akan semakin melengkapkan atau menyempurnakan penguasaan kalian terhadap rumus Pythagoras. Oke, langsung saja. Ini lingkaran yang dulu, ya, juga gambar yang sama yang pernah kita bahas. Oke, ini adalah R besar, ya kan? Lingkaran yang besar, R-nya berarti R yang besar. Lingkaran yang kecil, R-nya berarti R yang kecil. Garis merah ini adalah garis singgung persekutuan luar dua lingkar. Kemudian kita tarik garis dari M ke N. Nah, ini namanya adalah jarak antara dua pusat lingkaran. Oke, perhatikan ya, R besar, ini garis R besar atau garis AM dengan garis BN itu sejajar. Kalian bisa buktikan dengan penggaris. Kalian bawa penggaris kalian, ambil penggaris kalian, kalian geser ini ke sini, pasti sejajar. Karena memang sejajar gambarnya, ya kan? Karena memang sejajar. Nah, apa artinya kalau itu sejajar? Kalau itu sejajar berarti AB ini bisa kita geser terus ke bawah, ya kan? Dan ujung-ujungnya itu masih akan tetap pada garis R dan garis BN dan garis AM. Oke, kita geser ya sekarang ya. Nah, ini dia, kita geser ke bawah. Jadi garis hijau ini adalah, kita anggap saja ini adalah geseran dari garis AB. Jadi panjang antara garis hijau dengan garis merah itu sama dengan AB. Itu sama. Jadi garis hijau ini panjangnya sama dengan panjang AB. Nah, bagaimana dengan panjang ini? Nah, ini sama dengan R kecil. Ya, nah, karena ini tadi sejajar. Kalian bisa cek dengan penggaris, pasti sama. Kalau ini R kecil berarti sisanya di sini adalah R besar dikurangi dengan R kecil. Nah, maka kita tulis R besar kurangi R kecil. Nah, terus kita ingat ini adalah sudut siku-siku, ya kan? Dan ini juga sudut siku-siku. Nah, kalau kita geser ini ke sini, maka sudut siku-siku, maka sudut ini juga sama dengan sudut di atasnya, yaitu sudut siku-siku. Berarti segitiga baru kita ini, segitiga ini, ya kan? Nah, ini yang saya tunjuk ini adalah segitiga siku. Mana hipotenusanya? Yaitu garis MN. Garis MN ini adalah hipotenusanya. Nah, karena ini sudut siku-siku, berarti segitiganya siku-siku, berarti kita bisa menuliskan rumus Pythagoras untuk segitiga tersebut. Nah, seperti biasa kita mulai dari MN dulu, karena hipotenusanya adalah MN. Nah, ini dia. MN adalah sisi hipotenusa. MN kuadrat sama dengan, ini panjangnya sama dengan AB kuadrat. Berarti AB kuadrat, ya kan, plus ini tadi panjangnya adalah R besar min R kecil, berarti plus R besar min R kecil dalam kurung kuadrat. Ini ya, saya rasa cukup jelas di mana letak
Pitagorasnya atau bagaimana menerapkan Pitagorasnya. Sekarang kita ke contoh soal. Saya ambil contoh soalnya dari camilan bergizi yang terakhir diberikan, khususnya nomor 26 halaman 126. Pertama-tama kita bahas dulu dengan menggunakan rumus standar atau rumus yang sebelumnya telah dibahas di pertemuan sebelumnya. Nah, ini dia gambarnya, gambar segitiga. Saya bacakan dulu soalnya. Kalian buka lagi halaman 126, nomor 26. Dua lingkaran mempunyai jari-jari masing-masing 10 cm dan 3 cm. Oke, ini saya buat ilustrasi gambarnya. Nah, berarti ini R besar ya. Ini R kecil, R besar tadi adalah 10 cm dan R kecil adalah 3 cm. Kemudian jarak kedua pusat lingkaran itu adalah MN kalau di sini. Berapa MN? Yaitu 25 cm. Jangan lupa untuk memudahkan kita cari juga R besar min R kecil sama dengan 7 cm. Yang dicari adalah AB. Kita gunakan rumus sebelumnya. Ya ini dia rumusnya. Silakan kalian cek lagi di catatan sebelumnya atau di video sebelumnya. Pasti ada rumus seperti ini. Kita tinggal masukkan nilainya. MN 25, R besar min R kecil 7. Kita kuadratkan masing-masing. Ini dia 25 kuadrat adalah 625 dan 7 kuadrat adalah 49. Oke, kita kurangkan jadi akar 576 yang hasilnya adalah 24 cm. Jadi AB adalah 24 cm. Tentu cara ini lebih ringkas, tapi kelemahannya adalah kalian harus benar-benar hafal dengan rumus panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Kalau kalian tidak hafal, maka kalian bisa menggunakan cara kedua, yaitu dengan menggunakan Pitagoras ya. Oke, saya munculkan lagi gambar dari soal nomor 26, tapi kali ini sudah saya tambahkan garis baru untuk membentuk segitiganya. Garis barunya adalah garis yang berasal dari AB ya. Oke, ini sama dengan yang tadi ya, ini panjangnya sama ya kan, sama-sama R-nya. Terus ini adalah R besar min R kecil. Nah, oke, yang diketahui sama dengan yang tadi. Nah, ini bagian Pitagorasnya. Kita mulai dari hipotenusanya, yaitu hipotenusanya adalah MN. Terus ini adalah AB, kan jadi MN kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah ini kuadrat. Nah, ini kuadrat adalah R besar min R kecil kuadrat. Kita masukkan nilai yang diketahui. Kita kuadratkan masing-masing, ketemu seperti ini. Karena kita ingin mencari AB, berarti harus ada yang dihilangkan di sini. Mana yang dihilangkan? Yaitu 49 yang terletak di ruas kanan. Itu harus kita hilangkan supaya AB sendiri. Nah, gimana cara menghilangkannya? Maka plus 49 ini harus dikurangi dengan 49. Ya, ini dia. Kalau kanan kurangi 49, maka kiri juga kurangi 49. Akhirnya 49 yang di kanan habis. Terus yang sebelah kanan 625 kurangi 49 menjadi 576. Jadi AB kuadrat sama dengan 576. Ini baru AB kuadrat. Kalau AB-nya sendiri adalah kita tinggal mengakar 576. Yang akar 576 adalah 24 cm. Jadi AB adalah 24 cm. Demikian ya. Kalau kalian rasa ini kelihatannya lebih panjang caranya atau lebih rumit, sebenarnya tidak juga ya kan. Tidak rumitnya itu karena kalian bisa menggunakan rumus Pitagoras. Kalian hanya perlu menambah sedikit langkah saja atau menambah
istilahnya cara berpikir saja gitu. Sehingga sebenarnya kalau kalian mau menggunakan cara ini ya dan membiasakannya, ada keuntungannya buat kalian, yaitu kalian jadi terbiasa mengolah pikiran seperti itu. Ya kan, biasa menalar gitu. Biasa menalar. Ya, yang jelas kalau kita hanya menguasai satu cara saja itu tentu kurang ya kan. Tentu lebih baik kalau kita menguasai lebih dari satu cara. Nah, saya harap kalian juga bisa mempelajari atau memahami cara yang kedua ini. Cara yang kedua ini saya rasa lebih bertahan lama. Kenapa? Karena kalian hanya menggunakan rumus Pitagoras saja. Dan rumus Pitagoras pasti kalian hafal. Dan sangat mudah untuk dihafal. Dengan penjelasan yang pernah kita sampaikan bersama-sama, yang pernah kita simak bersama-sama dulu. Oke, selanjutnya adalah camilan bergizi buat kalian. Ya, ini dia camilan bergizinya. Oke ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa di rumah saja. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.